Selamat datang di channel Dimas Adiman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan kepada teman-teman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dimas Adiman, penggerak literasi. Salam literasi, literasi maju, Indonesia Jaya. Oke teman-teman, seluruh tanah air, teman guru dan para kepala sekolah, kali ini saya mungkin akan berbicara agak panjang terkait dengan kurikulum Merdeka. Saya ucapkan selamat kepada para guru di seluruh tanah air yang sudah menjadi guru penggerak dan juga menjadi sekolah-sekolah penggerak. Sekolah penggerak karena kepala sekolahnya adalah seorang kepala sekolah penggerak. Sekolah-sekolah harus terus bergerak dengan kualitasnya yang semakin baik. Jadi saya bersyukur pemerintah telah meluncurkan kurikulum Merdeka. Walaupun pada hakikatnya kurikulum ini tidaklah jauh berbeda dengan kurikulum berbasis kompetensi. Jadi kalau yang sudah mengikuti perkembangan kurikulum mulai dari KTSP, kemudian 2013 dan juga kurikulum Merdeka, yang menjadi pusat perhatian kita selama ini adalah bagaimana kita mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Saya bersyukur pada kurikulum ini sekolah diberikan porsi lebih untuk menyusun kurikulumnya secara mandiri, sehingga sekolah bisa melihat potensi yang dimiliki oleh sekolah masing-masing. Tentu dalam sebuah penyusunan sebuah kurikulum di sekolah ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian di sekolah. Yang pertama tentu kita harus menggali potensi yang dimiliki oleh sekolah itu. Bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana sarana prasarananya, dan bagaimana input yang didapat dari peserta didik dan juga kemampuan dari orang tua. Ini adalah komponen penting. Kalau sekarang misalkan ada dikenal dengan tes diagnostik untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal siswa. Nah, analisis ini dilakukan secara menyeluruh. Kalau tes diagnostik kan untuk memetakan bagaimana kemampuan dan modal yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi analisis ini bukan cuma pada peserta didik saja, tetapi pada semua komponen yang dimiliki oleh sekolah. Gurunya dilihat, apakah gurunya sudah mempunyai kompetensi yang memadai, mulai dari kompetensi pedagogik, kemudian kepribadian, kemudian profesional dan sosial. Apa mereka sudah mempunyai kemampuan kompetensi ini yang standar, sehingga guru itu bisa mengelola kelasnya dengan baik, menggali potensinya dengan baik, melakukan proses pembelajaran secara standar, dan dia bisa memberikan pelayanan bagi peserta didik secara baik. Ini perlu kita tinjau secara menyeluruh. Kemampuan profesionalnya seperti apa? Apakah guru-guru kita memang mempunyai kemampuan mata pelajaran sesuai dengan standar yang diperlukan? Nah, saat ini kita memang perlu meningkatkan frekuensi pelatihan peningkatan kompetensi terhadap guru-guru kita di Indonesia. Saat ini pemerintah pusat hanya memperhatikan secara fisik karena ada dua jenis dak fisik dan dak non fisik. Dak fisik terkait dengan bangunan-bangunan dan dak non fisik dalam bentuk dana bantuan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan dana BOS yang langsung saat ini mengucur ke rekening sekolah. Dan sekolah diberikan kebebasan untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan standar yang ada. Dan ini tentu bagi sekolah yang baik, yang punya manajemen yang baik, merupakan peluang untuk bisa mengembangkan sekolah dengan sebaik-baiknya. Karena sekolah diberikan kebebasan untuk menyusun kurikulumnya sendiri dengan potensi yang ada, maka nantinya akan ada sekolah yang berkembang menjadi sangat cepat majunya. Di sisi lain, apabila SDM-nya tidak mencukupi, maka sekolah ini akan jauh tertinggal. Maka kalau kita melihat pada kurikulum yang diberlakukan, ya, ada yang berbagi, kemudian belajar,
dan mandiri ya. Artinya di sini kalau kita lihat dari kurikulum sebelumnya ada yang mengadopsi, ada yang mengadaptasi, dan ada yang membuat sendiri. Ini sama sebenarnya, tidak ada bedanya dengan kurikulum sebelumnya, hanya penyebutan namanya saja. Maka bagi sekolah-sekolah yang sudah siap dengan SDM, mereka bisa mendatangkan para instruktur, orang-orang yang memang punya keahlian di bidangnya. Misalkan untuk bidang literasi, Anda bisa memanggil orang-orang yang memang punya kompetensi di dalam literasi. Kemudian kalau misalkan Anda ingin mengembangkan di bidang kewirausahaan, ini terkait dengan proyek nanti saya akan bicarakan mengenai proyek secara khusus. Jadi sekolah ini semuanya harus dikembangkan sedemikian rupa, dan ini merupakan peluang bagi sekolah-sekolah untuk mengembangkan diri secara maksimal. Jadi nantinya dari kurikulum Merdeka ini akan lahir sekolah-sekolah dengan ciri khas masing-masing, karena sekolah akan mengembangkan kemampuannya sesuai dengan potensinya. Jadi ingat, di awal kita harus melakukan inventarisasi, melakukan pendataan terhadap potensi yang dimiliki oleh sekolah, baik itu tenaga pendidikan, sarana prasarana maupun siswa, juga pendukung seperti orang tua siswa, dan berbagai macam usaha atau dunia usaha yang ada di sekitar sekolah. Nah, setelah itu kita akan menyusun kurikulum bersama-sama, menyusun visi dan misi yang menjadi goal bagi kita. Dan ini adalah ciri manajemen yang baik. Perencanaan dilakukan secara bersama-sama, dipimpin oleh seorang leader yang namanya kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai peran yang sangat besar, karena saat ini kepala sekolah tidak dibebani lagi mengajar. Jadi kepala sekolah bukanlah tugas tambahan, tapi kepala sekolah merupakan beban tugas setara dengan guru yang mengajar 24 jam. Jadi kepala sekolah harus all out bagaimana memikirkan untuk memajukan sekolah, bagaimana meningkatkan kompetensi guru, dan bagaimana melaksanakan intra dan ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan di dalam kurikulum Merdeka. Jadi semua potensi yang ada di sekolah diidentifikasi, didata, dan gunakanlah ini sebagai titik awal untuk melangkah. Apa saja yang perlu diperbaiki? Dan salah satu yang sangat penting menurut pendapat saya dalam setiap pelaksanaan kurikulum adalah masalah kompetensi guru, dan itu harus mendapatkan perhatian serius, karena kalau guru-guru di sekolah itu sudah maju, maka dengan mudah kita bisa melakukan proses pembangunan sekolah itu. Kemudian tenaga kependidikan atau tata usaha dilihat, apakah mereka sudah mampu mengoperasikan komputer dengan baik atau belum, melakukan manajemen koordinasi kerja dengan kepala sekolah dan staf tata usaha yang lain atau belum, bisa melakukan perbaikan terhadap infrastruktur teknologi informasi yang saat ini digunakan atau belum. Ini semua hal-hal kecil yang mendukung kegiatan yang berikutnya dibandingkan dengan seluruh kegiatan yang ada di sekolah itu. Jadi ini harus mendapatkan perhatian serius, karena kalau misalkan wifi tidak jalan, maka proses pembelajaran di sekolah itu akan menjadi macet. Walaupun ini masalah yang mudah, tetapi perlu mendapatkan perhatian serius dari kepala sekolah. Jadi semuanya harus direncanakan dengan baik agar sekolah kita bisa mencapai goal, visi, dan misi yang kita rumuskan. Selamat Bapak Ibu sekalian untuk mencoba melakukan identifikasi, kemudian lakukan rapat, dan lakukan evaluasi secara rutin. Mari kita majukan pendidikan kita secara bersama-sama, karena pendidikan di Indonesia akan maju dimulai dari pembelajaran yang baik di ruang-ruang kelas, proses pembelajaran yang baik di sebuah sekolah. Jadi kita mempunyai beban agar sekolah kita mempunyai kualitas yang baik. Mari kita mengajar secara profesional. Salam dari saya, jangan lupa like, subscribe, and share apabila Anda ingin mendapatkan kabar terbaru dari saya. Salam dari saya, Dimas Sadiman, penggerak literasi. Salam literasi, literasi maju Indonesia. Percaya.